Ini berat nih Pak. Syarat keterima ibadah menghadirkan hati di dalam sholat. Fa inna hudurul qalbi huwa ruhus sholat. Menghadirkan hati di dalam sholat itu adalah ruhnya sholat. Artinya kalau sholat hatinya kemana-mana, laksana jasad tidak memiliki ruh. Berarti apa Pak? Ya kayak makhluk yang di sawah tuh yang buat nakut-nakutin burung, namanya apa tuh? Iya itu bebegik ya, orang Sunda bilang bebegik sawah. Dia berdiri tetapi di dalamnya tidak punya ruh. Itu sama dengan orang sholat hatinya kemana-mana. Makanya di dalam ajaran thariqah ketika kita sholat setelah membacakan yang wajib di dalam sholat, di situ hati kita terus mengingat Allah Pak. Jangan mengingat yang lain, jangan nyebutin yang lain. Bagaimana imam sedang membaca surat, silakan. Semakin imam panjang baca surat, kita semakin mengingat kepada Allah. Artinya apa? Menghadirkan hati ketika sholat. Itu syarat keterimanya sholat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam tanhahu sholatu anil fahsya'i wal munkar, lam yazdaz minallahi ila bu'dan." Siapa orangnya yang sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar, sholat si sholat tetapi zolim masih seneng, sholat si sholat korupsi masih suka, sholat si sholat mencemooh, menjelekan, mencerca, menghina orang lain pun suka. Itu pertanda sholat yang dia kerjakan bukan malah mendapat pahala. Lam yazdad minallah, tidak akan tambah apa-apa dari Allah illa bu'dan, kecuali tambah jauh. Jauh dengan Allah. Orang sholat bukannya tambah dekat, malah tambah jauh. Ini proses pertamanya. Kenapa? Karena sholatnya tidak mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya sholatnya tidak berhasil. Ini Pak, khawatir sekali kan? Ya. Termasuk kita juga nih Pak. Jadi kalau kita maksiat suka, sholat suka, ini tandanya sholat kita ini sholat yang tidak mencegah perbuatan keji dan munkar. Kepada Allah bukan tambah dekat, malah tambah jauh. Makanya terus terang aja saya Bapak hadirin, panjenengan punya HP, panjenengan punya medsos, punya apa, tek-tek bengek, jangan sekali-kali berkata yang menyakitkan orang lain dibaca oleh orang banyak, berarti Anda penyebar rasa sakit buat temannya, buat saudaranya ya. Mau seneng mau enggak udah diam, ngapain? Kalau baik ikutin, kalau jelek tinggalin ya. Gitu ya. Kenapa? Ini kita mencaci dengan tulisan kita satu cacian. Ini berapa orang yang mengikuti cacian kita, berarti kita adalah sumber tumbuhnya cacian ya. Itu. Makanya hati-hati sekali ya Pak ya. Hati-hati sekali. Ini hadir hati para hadirin. Qala al-Ghazali, Imam Ghazali beliau berpendapat wa sholatul ghafil, sholatnya orang yang lupa, berdiri, sujud, ruku, tapi hatinya kemana-mana, enggak ingat lagi sholat. Ini sholat kita kali ya banyak, na'udzubillah ya Allah. Ini beratnya sholat. Sholat orang yang lupa, yang hatinya kemana-mana. La tamna minal fahsya'i wal munkar, akan mengakibatkan sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi
sumber utamanya sholat kita lalai. Kalau sholat sudah lalai, sholat kita tidak punya arti. Kalau sholat sudah tidak punya arti, sholat mah sholat, maksiat mah maksiat. Sholat mah sholat, mencaci orang tiap hari. Sholat mah sholat, menjelekkan tetangga tiap. Nah ini Pak, sholat kita belum benar. Sholat kita belum benar. Kenapa? Karena sholat yang benar, sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Malah Nabi mengancam dengan tegas, kamin qaimin hadduhu min sholatihi ta'abu wan nasabu. Banyak orang yang mendirikan sholat, kamin qaimin, banyak orang yang mendirikan sholat, hadduhu, adapun bagian dari hasil sholatnya at-ta'abu wan nasab, hanya susah dan payah. Susah sujud, susah ruku, capek sujud, capek ruku, tetapi tidak mendapat apa? Nauzubillah ya Pak ya. Ini kita tidak pernah khawatir ke situ Pak. Kita mah khawatir bagaimana kalau bulan depan nggak punya beras. Kita mah khawatir bagaimana kalau nanti anak kita gede nggak punya pekerjaan. Masalah ibadah mah nggak ada khawatirnya. Buktinya apa? Buktinya merasa bisa, merasa pinter, nggak mau belajar, nggak kenal taklim, nggak kenal pengajian. Kan itu tandanya Pak. Orang pinter itu orang yang merasakan kebodohan yang ada pada dirinya. Itu orang pinter. Makanya mau hujan, mau enggak, mau pusing kepala, pilek, umpama apa, datang tetap ke taklim Pak. Kenapa? Itulah rasa pinter yang dititipkan di hati kita. Amin. Tapi kalau orang bodoh itu siapa sebetulnya? Orang yang sudah tidak peduli dengan taklim. Itu Pak. Jadi menilai orang itu ya gampang sekali. Dia bodoh karena merasa pinter. Dia pinter karena merasa bodoh. Siapa yang merasa pinter? Bodoh. Siapa yang merasa bodoh? Pinter. Itu Pak ya. Makanya ngaji ini, taklim ini, sekalipun sudah bisa umpamanya ya. Saya ingat Pak, kalau di pondok ada yang namanya ketua obong ya, ada yang namanya lurah pondok. Itu mereka ustadz-ustadz yang sudah pintar sekali Pak. Tetapi ketika ada anak di bawah membacakan bacaan kitab ataupun apa, mendengarkan, menyimak, memperhatikan. Kenapa? Karena ilmu yang sudah ada ketika ketempel lagi akan tambah kuat. Tetapi ilmu yang sudah ada, merasa sudah punya, merasa sudah ada, lama-lama akan hilang. Sirna dengan kesombongan, terhapus dengan kebanggaan. Itu yang namanya ilmu. Kenapa? Karena ilmu adalah cahaya ilahi Pak. Tidak nempel kepada orang yang di hatinya ada kesombongan. Ini harus hati-hati ya Pak ya. Kita tawadu ya, walaupun bisa. Banyak Pak umpamanya mendengar kita kata, oh ini mah sudah dibahas. Ya udah diam. Kalau kita sudah tahu ada yang bahas lagi kan ilmu kita tambah tebal, betul? Tebal, akhirnya kuat. Pahamnya di atas rata-rata nantinya. Nah itu Pak ya. Makanya hati-hati ini terutama di dalam sholat. Orang yang beri amin qaimin, banyak orang yang berdiri buat sholat. Ternyata hadduhu, bagiannya, ganjarannya dari sholat itu jatahnya hanya capek, hanya susah, hanya payah, tidak mendapat hasil apa-apa. Namanya kerja rodi, ya Pak ya, udah kerja rodi. Apa kerja Musa? Capek doang, nggak dapat apa. Nauzubillah ya Pak ya. Inilah pentingnya kita belajar ilmu hati. Di dalam agama tidak cukup iman Islam, harus ada ihsan. Bukan Pak Ihsan, maaf ya.
Suka ada orang yang nulis Pak Iksan dikasih Kak Pak Iksan. Kan salah benar itu. Nama sudah bagus Ihsan, yaitu menyembah Allah seakan-akan mampu melihat walaupun tidak, ditambah Kak Iksan, artinya kasar, bapak kasar gitu. Nah ini kadang-kadang salah nulis ya Pak ya. Mungkin maksudnya mah Pak Ihsan, cuman dikasih kap gitu. Kayak husnul khotimah ditulisnya ke husnul gitu ya. Jadi husnul, jelek ujungnya, kasar ujungnya. Ini dalam sedikit keilmuan tata cara nulis ya Pak ya. Semoga beliau husnul khotimah, pakai kho. Pakai kho mah yang kedua khotimah. Hari pertama dikasih kap, hari kedua tidak dikasih kap, tidak dikasih huruf ka gitu. Ke husnul khotimah. Kho kalau nggak ada ini kan bunyinya lain Pak, seakan-akan ha. Husnul khotimah, begitu nantinya. Nah ini hati-hati, ya termasuk sholat para hadirin ya, termasuk sholat kita hati-hati dijaga, jangan ada rasa kedengkian, rasa kebencian di dalam hati kepada siapapun. Ada anak kecil kita berprasangka dia anak yang lebih tinggi daripada kita. Kenapa? Karena dia masih kecil, dosanya belum banyak. Melihat orang tua jangan pernah merasa kita merasa lebih baik. Dia orang tua lebih banyak ibadahnya karena umurnya lebih banyak, datang keduanya lebih dulu, datang ke dunianya lebih dulu. Jadi tidak pernah begitu melihat orang itu yang ada merasa tinggi, merasa bangga, merasa pintar. Nah, itu penyakit semua Pak. Makanya di dalam Islam, iman, Islam dan ihsan. Tiga ini harus dicukupkan. Terima kasih atas segala nikmat iman dan Islam. Ihsannya semua dilupakan Pak. Ihsannya dilupakan. Padahal kalau sudah Islam, kalau sudah iman, harus memiliki ihsan. Ini ilmu menata hati ya. Jangan jebol ini hati kita Pak. Setan itu Pak, Quran itu hafal, iblis, tetapi lagi senang di surga dikeluarin. Kenapa? Karena hatinya punya rasa ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Nabi Adam, saya lebih baik daripada si A, saya lebih baik daripada si B. Hanya dengan perasaan merasa lebih dari orang lain, iblis yang sedang di surga aja dikeluarkan. Ya. Ini Pak, menjaga hati seperti itu ya. Makanya dulu Kiai saya pernah bilang, ada Kiai Dukhroni itu Pak, ini orang alimnya benar-benar dohir batin. Kenapa? Dibuktikan dengan tutur kata yang lembut, yang sopan. Santri yang kecil saja dipanggil bukan namanya Pak. Itu Kiai Dukhroni. Ini kepala pondok yang sudah ngajarin, dia panggil Pak Ustadz. Padahal mah ilmunya jauh kemana-mana Pak dibanding beliau. Cuma itulah dasar kehebatan kelembutan hati seorang ulama. Ada anak baru masuk pondok aja, umpama laki-laki dibilangnya mas, apa AA gitu kan. Kalau orang Sunda AA ya. Ini apa namanya? Itu cerminan daripada kelembutan hati, tidak pernah merasa bahwa saya kiainya, lu anak buah gua. Malah kadang-kadang kita paham, tuh anak buah saya tuh anak buah saya. Ini anak buah apaan ya? Anak buah apaan? Di dalam Islam Nabi tidak pernah menyebut sahabatnya anak buah. Disebut semua sahabatku. Karena apa? Karena Nabi tidak pernah merasa lebih daripada sahabatnya. Astagfirullahaladzim, mana si Adi yang mana? Itu anak buah saya. Itu kalimat ya Pak ya, kalau menurut aturan bahasa menandakan ada sesuatu di dalam hati. Kenapa? Mana katanya Mas Casmara yang mana? Yang itu yang suka ngaji ke saya, anak buah saya. Yo, nah ini perasaan seperti itu ya Pak, menata hatinya masih kurang. Hadirin rahimakumullah,
Ini mungkin saya tidak bisa isya di sini ya Pak ya, karena ada tetangga tahlil kebetulan sampai ketujuhnya ini Mbak Solehan nggak ada, terus ya jarang yang mendekat begitu ya. Jadi nanti dikira kita mengacuhkan dengan hanya faktor ekonomi ataupun apa begitu ya Pak ya. Makanya kemarin ke Pak Ihsan juga telat, tidak bisa ditinggalkan karena tidak ada orang. Ini Mbak Solehan di WA masih di perjalanan. Jadi habis pengajian mungkin saya sholat isya di Al-Khairiyah. Bapak-bapak di sini aja ya Pak ya. Nah, di sini ada sholat isyanya. Tetap sholat isya di sini. Cuman kita harus ada perubahan beramalah dengan warga, dengan sesama, menghargai, tanda menghargai. Itu ya. Akhir syarat dari terima ibadah di sini akan falaisa lahu minal musalli min sholati illa ma'ala. Kenapa sholat hadir hati? Karena tidak ada jatah dari sholat kita. Pahala sholat apa yang diangan-angan, apa yang diingatkan. Kalau sholat mengallah terus itu berpahala. Tapi kalau sholat kongnya mana-mana, ini khawatirkan tidak dapat apa. Kenapa sabda laisa 'abdi min sholati, ada hamba hanya illa minha, kecuali yang ada di pikirannya, yang diingat oleh hatinya, yang dihadirkan dalam hatinya, itu adalah sholat. Artinya apa? Allah tidak mengingat. Inna abda la yusolli, seorang hamba sholat, la yukulahu sudur, tidak Allah ganjar seperangnya, wala usuruha, tidak Allah ganjar sepersepuluhnya. Wa inna ma yuktabu, yang akan Allah ganjar dari sholatnya seorang hamba, yaitu ma'aqala minha, apa yang hadir di dalam pikirannya. Ini lagi sholat kebanyakan nonton HP, lagi sholat ingatnya film di HP. Ya, kebanyakan nonton sinetron, lagi sholat ingatnya sinetron. Nauzubillah min dzalik ya Pak ya. Ini hal-hal yang kurang. Dan yang akhir syarat diterimanya ibadah wa alla ya'zuba biha, jangan ujub, jangan bangga, jangan merasa ibadah kita sudah benar sehingga yang belum ibadah kita salahkan. Kenapa Nabi Daud bilang kam min sirajin atbaruhun rih, banyak lampu yang mati oleh angin. Wa kam min ibadatin, dan banyak pelaku ibadah afsadahal uzbu, dirusak, dihancurkan oleh rasa ujub. Rasa ibadah sudah benar, ibadah saya yang paling benar, itu yang lain salah semua. Saya komplain, saya bereskin, saya benerin dah.